percuma kita bikin pondok pesantren kalau didawir mereka dengan habaib. PBNU harus dengar. Kalau Robito Alawiyah masih bertengger, Majelis Habaib masih bertengger, hapus saja pondok pesantren, hapus saja pendidikan. Betul nggak? Sampaikan saudara kita, doakan. Lebih Ustaz Somad, mohon maaf, biarpun kamu LC dan doktor, mau melawan bismillahnya ulama Nusantara, bahaya. Kayak modelnya Ustaz Somad ini bahaya. Dianggap alim, dianggap ahli kutub, tapi kenyataannya dia pro pada pengkhianat, pro pada duria penjajah. Saudara-saudara kita yang termakan, terdoktrin mereka, pendidikan yang sesat, gagal paham, bahkan meraup ekonomi saudara kita. Betul nggak? Sembrono itu. Hati-hati, cikal bakal Indonesia, cikal bakal Pancasila, cikal bakal NKRI, cikal bakal Bhinneka Tunggal Ika. Bendera kita bendera merah putih, tidak boleh takut, siapapun lawan. Selama mengusik NKRI, bahaya itu. Sudah digambar Indonesia oleh Syekh Nawawi dan para ulama, termasuk Syekh Asnawi Kudus. Hati-hati di bumi Nusantara, jangan biang-biang yang enggak-enggak. Pokoknya kita bersama rapatkan barisan, doa. Mudah-mudahan presiden kita yang ke-8 nanti bersama ulama dan umaro sepakat sama rakyat, harus Robito Alawiyah harus tumbang dia, bos. Majelis Habaib tidak boleh. Jikalau kita berangkat love 100%, cinta tanah air, boleh mukimin, boleh sebagai penumpang, tapi harus etika Pancasila, etika NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Kurang ajar masalahnya. Bacaannya Quran, bacaannya hadis, ngakunya durian Nabi, tapi apa yang disampaikan ndawir. Davidi et Impera, selalu mengadu domba. Bangsat sia. Mana Mukibul? Tadi yang menyalakan bacaannya Gus Subhat siapa? Panggil kabib-kabibmu seluruh kaunik. Nggak ada apa-apanya dibandingkan Al-Quran 23 tahun yang sudah digambar, dibandingkan 19 tahun yang sudah digambar dari 22 dan 26 menuju 45. Itu Quran, bos. Quran, dengar. Makanya berani Syekh Gus Dur Ki Wakid radhiyallahu an, Al-Quran qadim wahyu minul ya, tanpa dinulis iso diwaca. Al-Quran qadim wahyu minul ya, tanpa dinulis iso diwaca. Dua-dua larinya Muhammadiyah menuju 45 adalah gambaran Quran. 26 menuju 45 lahirnya NU adalah simpel, rangkuman Quran adalah ada di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ngaku-ngaku durian Nabi, ngaku-ngaku ahli Quran, bangsat siap mikir. 24 harus murni, 24 karat Indonesia, the gold Indonesia emas. Bahaya. Sampaikan saudara kita, doakan. Lebih Ustaz Somad, mohon maaf, biarpun kamu LC dan doktor, mau melawan bismillahnya ulama Nusantara,
bahaya. Kayak modelnya Ustadz Somad ini bahaya. Dianggap alim, dianggap ahli kutub, tapi kenyataannya dia pro pada pengkhianat, pro pada dunia penjajah. Harus nangis kita. Ulama kita nggak pernah main-main, muassis kita nggak pernah main-main, ditirakati dan diazoi. Ini Indonesia. Jangan kau tampil dengan jubah sok, bahaya, bahaya. Saudara-saudaraku, tanamkan mantasyabaha biqaumin faminhum. Siapa yang action kayak habaib berarti kayak mereka. Jauhi. Kembalilah tradisi-tradisi adat budaya yang diajarkan oleh beliau-beliau ulama Nusantara. Beliau Wali Songo radhiyallahu anhum. Sekilas gambaran mudah-mudahan menambahi kita pemahaman untuk mencintai tanah air. Don't forget love for the homeland. Jangan lupa cinta tanah air. Nggak boleh silau kita, saudara. Mereka yang sok hadis, soal Quran. Makanya negara kita atau kita sudah pas dengan bijaksana, harus Bhinneka Tunggal Ika, kebersamaan. Takut kalau sudah tahu gambaran Al-Quran di situ. Oh, luar biasa Syekh Nawawi dan bersama ulama-ulama waktu itu, subhanallah. Jadi saya ingatkan kembali, mohon maaf. Jadi ini unik, bukan untuk apa-apa. Watawasau bil haqi, ayo saling menasihati kebenaran. Watawasau bis sabri, saling menasihati kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran ada batasnya. Kesabaran kita adalah sampai kapan Robito Alawiyah harus tutup ingkang di Bumi Pertiwi. Sabar ada batasnya. Ingat, batasnya adalah kalau Robito Alawiyah tutup, Majelis Habaib tutup, mahasiswa dan Universitas Ba'alawi harus tutup. Kembali rakyat biasa, tidak berdawir-nawir. Karena ini bahaya. Percuma kita bikin pondok pesantren kalau didawir mereka dengan habaib. PBNU harus dengar. Kalau Robito Alawiyah masih bertengger, Majelis Habaib masih bertengger, hapus saja pondok pesantren, hapus saja pendidikan. Betul nggak? Kita hidup hanya sekali, tidak main-main. Sudah dicontohkan para muassis, para wali-wali kita. Ini karena kelabuya kan sering. Kita nggak malu tah sama muassis. Mereka betul-betul bertirakat dan pria toh. Ingat nggak Gus Dur saat diturunkan oleh mereka? Sopo itu? Siapakah mereka yang menurunkan Gus Dur? Gus Dur legowo. Apa saya harus bela presiden? Apa saya harus membela jabatan? Beliau dengan langkah-langkah bijaksana. Kalau beliau membela jabatan, das akan tumpah darah perang saudara. Tapi kata Gus Dur, tapi kalau masalah agama, ideologi negara, nyawa saya taruhkan. Betul? Betul. Ingat, Gus Dur salah satu sahabat beliau Abuya Mamahur Al-Bantani. Di saat diturunkan dari kepresidenan, apa yang disampaikan oleh beliau? Saya nggak ada artinya kalau hidup hanya membela jabatan. Tapi kalau ideologi Pancasila, ideologi negara, ideologi ulama Nusantara, nyawa saya taruhkan.
berarti tetap megang teguh mbahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.